Pembahasan tentang nafkah, maka kita harus pahami dulu dasar-dasarnya. Nafkah itu harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang berkewajiban mengeluarkannya kepada seseorang yang berhak menerimanya. Contoh, ayah berkewajiban untuk memberikan sandang, pangan, papan kepada istrinya dan kepada anaknya. Kalau kepada istrinya, maka selama-lamanya kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya selama-lamanya, selama perempuan tersebut menjadi istrinya. Maksudnya, dia selama belum bercerai, selama belum meninggal dunia, maka sang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada si perempuan tersebut yang menjadi istrinya. Bahkan ketika sudah dicerai oleh suami, maka di masa-masa iddah pun sang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Yang kedua, nafkah suami kepada anaknya selama anaknya itu masih fakir. Fakir itu ya masih kecil, masih fakir termasuknya. Belum bekerja, belum punya bisnis, belum punya usaha, belum punya penghasilan, maka sang ayah masih wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Sampai kapan? Sebenarnya sampai balik. Tapi andaikan balik ke atas anak itu masih fakir, belum punya kerjaan, maka orang tua pun sang ayah masih wajib untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Bahkan apabila anaknya itu umurnya 20 tahun, 30 tahun, 35, 40, bahkan umur 50 tahun, bahkan sudah menikah dan punya anak, kok anaknya masih fakir? Punya anak, anaknya sudah berkeluarga, tapi anaknya masih fakir, dan orang tuanya masih segar, masih hidup, kemudian kaya cukup, maka orang tuanya tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya agar anaknya memberikan nafkah kepada istri dan anaknya lagi. Paham ya begitu? Jadi ketika anak laki-laki umur 50 tahun kok belum mampu membiayai anaknya sekolah, membiayai makan istrinya, memberikan sandang pangan, maka siapa yang berkewajiban di sini? Yang berkewajiban adalah keluarganya laki-laki tersebut. Maka jika ayahnya tidak ada, maka kakak pertamanya. Begitulah. Ya kalau tidak malu ya nggak apa-apa, cuman persoalannya sosial kan nanti. Nah selanjutnya, seorang perempuan itu dinafkahi oleh siapa? Perempuan itu sejak kecil dinafkahi oleh ayah dan ibunya. Paham ya? Sampai perempuan tersebut itu menikah. Ketika sang perempuan menikah, maka beralih kewajiban nafkahnya itu oleh suami. Ini terus. Nah, bagaimana ketika anaknya sudah berkeluarga dan fakir? Fakir itu artinya ya untuk makan saja tidak tercukupi. Maka yang berkewajiban adalah suaminya. Nah, suaminya kan fakir lagi, ya maka yang berkewajiban adalah keluarga suaminya, kembali seperti konsep awal tadi. Gitu ya. Nah, kalau ternyata suaminya meninggal dunia, maka di masa iddah yang memberikan nafkah pada perempuan yang ditinggal suaminya meninggal adalah keluarga suami. Gitu ya. Nah, kalau sudah lepas daripada masa iddah, maka yang berkewajiban memberikan nafkah kepada si perempuan tersebut yang maaf menjadi janda
adalah keluarga istrinya, maksudnya keluarga perempuan tersebut, ya ayahnya, ya kakaknya, ya jadi wali lah pokoknya. Nah sekarang orang tua, kapankah orang tua berkewajiban dinafkahi oleh anaknya? Tatkala orang tua itu punya sifat zamanah dan fakir, lumpuh dan fakir. Lumpuh dalam artian ya sudah tidak bisa efektif bekerja, untuk mencari uang sudah nggak bisa gitu, tenaga sudah, energinya sudah sangat-sangat berkurang, apalagi maaf orang tua punya serangan agak pikun misalnya, maka anaknya yang mampu itu berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada ayah dan ibunya. Lalu pertanyaannya, bagaimana seorang anak yang mengetahui ayah ibunya fakir dan istrinya fakir? Maka harus dibagi. Tapi yang harus diutamakan adalah istrinya, karena tanggung jawab dia. Gitu. Namun, jangan sampai sang anak ini justru malah membelikan emas, ya, membelikan mobil, membelikan kulkas, gelang, kalung, apalagi beli Honda Civic misalnya, kepada istrinya yang dia mengetahui ayah atau ibunya sedang fakir, gitu ya. Nah, tetapi kalau ayah ibunya orang yang berkecukupan, masih segar, masih muda, masih produktif untuk mencari nafkah, maka sang anak tersebut berkewajiban penuh untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Silahkan tabungin uangnya. Kalau ternyata anaknya ingin menyisakan uangnya buat ayah ibunya sebagai tanda terima kasih, subhanallah, itu adalah anak yang bijaksana. Baik, kami hanya memberikan paparan penjelasan tentang kewajiban dan tanggung jawab. Salah satunya adalah seorang single parent atau janda yang berkewajiban memberikan nafkahnya adalah keluarganya dia, walinya, ayahnya, gitu. Keluarga ayahnya. Kalau kakek masih ada, kakeknya. Kalau kakek sudah meninggal dunia berarti ayahnya. Ayahnya sudah meninggal dunia berarti kakak pertamanya, kakak kedua, kakak ketiga, begitu. Adapun ketika sang janda tersebut tidak mau menerima, ya tidak apa-apa, karena sang single parent atau sang janda tersebut, misalnya dia bisa bekerja sendiri, berarti dikategorikan perempuan yang janda lah, dikategorikan si janda ini berarti kaya karena dia punya pekerjaan. Kalau dia punya pekerjaan, punya uang dan bisa mencukupi dirinya dan anak-anaknya, berarti sang janda itu tidak berkewajiban untuk menerima nafkah dari kakak-kakak laki-lakinya dan ayahnya, gitu. Nah, beberapa teman-teman mengatakan, saya mah cari sendiri Ustadz. Yang mencari nafkah ya kita sendiri, tidak minta-minta. Nggak apa-apa, nggak minta-minta, bagus. Saya tidak berbicara tentang perempuan yang ditinggal cerai atau ditinggal mati suaminya kemudian harus minta-minta. Siapa yang mengajarkan minta-minta? Saya hanya memberikan edukasi kepada keluarga perempuan, ya, keluarga janda tersebut. Kakak-kakaknya ini kemana? Mereka berkewajiban. Adapun yang menjadi janda sendiri, dia tidak minta-minta, itu hebat. Bahkan kalau bisa nggak usah minta-minta, harga diri, malu. Tetapi kakaknya pahami baik-baik, kalau ada adiknya atau ada kakaknya yang baru ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikan oleh suaminya, sudah lepas masa iddah, oh berarti sekarang mah kewajiban saya ya memberikan nafkah. Mana sih nggak ketemu-temu ya? Oh berarti kewajiban saya ya sekarang memberikan nafkah kepada mbak atau kepada adik saya yang sekarang sudah janda, apalagi dia punya anak-anak, tapi dia udah bekerja,
ya bijaksana yang ngasih. Kalau enggak juga nggak apa-apa, karena dia sudah bekerja sendiri. Jadi saya berbicara di sini bukan berarti saya membicarakan tentang seorang single parent atau janda yang harus minta-minta. Kan al-yadul yumna khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Dalam agama kan diajarin begitu, jangan minta-minta. Tetapi ini saya tidak bicara tentang harus minta-minta, berbicara tentang kewajiban keluarga sang istri, kakaknya, ayahnya. Ya, kalau ada kakaknya. Nah, kalau ayahnya tidak ada ya berarti kakaknya begitu. Kakak pertamanya yang mampu. Kalau kakaknya nggak mampu, ya sudah, berarti memang sang janda tersebut harus bekerja sendiri. Tetapi kalau kakaknya mampu dan dia melihat adiknya yang janda tersebut kesusahan, ya, al-humum fi talabid dunya, dia kesusahan untuk bayar kontrakan, untuk makan, dan dia, si kakaknya itu tidak ngasih apa-apa kepada adiknya yang sudah janda, maka berdosa karena meninggalkan sebuah kewajiban.